Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Ahen pada praktikum daya dalam bidang pertanian acara 3. Mesin diesel. Mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Berikut prinsip kerja dari mesin diesel yaitu: yang pertama, langkah pengisian atau hisap, yang dimana piston bergerak dari TMA ke TMB, katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Karena piston bergerak ke bawah, maka tekanan di dalam silinder menjadi vakum, sehingga udara murni masuk ke dalam silinder. Dan yang kedua, langkah kompresi, yang dimana piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup dan katup buang tertutup. Udara di dalam silinder didorong atau ditekan sehingga timbul panas dan tekanan yang tinggi. Langkah yang ketiga yaitu langkah usaha. Pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi dalam ruang bakar. Tekanan ini mendorong piston dari TMA menuju TMB untuk melakukan usaha. Dan yang terakhir, langkah pembuangan. Akhir langkah usaha katup buang terbuka sehingga gas buang keluar melalui katup tersebut karena didorong oleh piston bergerak dari TMB menuju TMA. Selanjutnya, komponen penyusun dari mesin diesel. Blok silinder adalah komponen utama motor bakar. Komponen ini menjadi sebuah komponen primer untuk meletakkan berbagai engine compartment yang mendukung proses kerja mesin. Yang kedua, cylinder head. Unit komponen kedua terletak pada bagian atas mesin. Sama halnya dengan blok silinder, komponen ini juga terbuat dari material tulang. Saat ini head cylinder berbahan aluminium nampaknya menjadi pilihan karena lebih ringan dan kuat. Dan yang ketiga, piston. Piston atau toraks berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder. Mengapa volume silinder perlu diatur? Hal ini agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Dalam hal ini, saat piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar, sedangkan saat piston bergerak ke atas, volume silinder akan mengecil. Sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston menuju fuel. Yang kelima, poros engkol. Poros engkol adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar. Yang keenam, karter. Karter adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli mesin. Meski hanya bertugas sebagai penampung oli mesin, komponen ini juga tidak bisa dibuat sembarangan. Yang ketujuh, timing chain. Timing chain termasuk ke dalam sistem mekanisme katup. Fungsinya untuk menghubungkan putaran engkol dan dengan sudut tertentu. Komponen berupa rantai ini terletak pada mesin bagian depan. Rantai ini akan menghubungkan gigi dari poros engkol dengan poros nok. Yang kedelapan, roda gila. Pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyimpan torsi. Itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin. Yang terakhir, fuel system. Komponen ini terdiri dari tangki hingga injektor. Sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk menyuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Keunggulan dan kelemahan dari mesin diesel yaitu: yang pertama, keunggulan dari mesin diesel sendiri yaitu memiliki efisiensi panas yang lebih besar sehingga kebutuhan bahan bakarnya lebih ekonomis. Semakin tinggi kompresi mesin diesel, maka akan semakin besar tenaga yang dihasilkan dan sistem kerjanya semakin efisien. Dan momen pada mesin diesel tidak berubah pada jenjang kecepatan yang berubah-ubah sehingga lebih fleksibel dan mudah dioperasikan.
Adapun kelemahan dari mesin diesel yaitu tekanan pembakaran pada mesin diesel sangat tinggi sehingga membutuhkan konstruksi dari bahan yang sangat kuat. Motor diesel memerlukan alat pemutar seperti motor starter dan baterai yang berkapasitas besar, dan untuk akselerasi mesin diesel lebih lambat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.